Sahabat pecinta film dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Infinite Movie. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film yang berjudul Super Me yang dirilis pada tahun 2019. Di mana pada film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan unik, yakni dengan sekejap mata ia bisa menjadi pemuda yang berhasil menjadi kaya raya dengan bermodalkan tidur dan lalu bermimpi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Alur cerita film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Sang Yu. Diketahui beberapa hari ini Sang Yu sangat sulit untuk tidur dikarenakan selalu bermimpi buruk, namun anehnya mimpinya tersebut terasa sangatlah nyata. Hingga ia pun mencari tahu arti dari mimpinya tersebut ke orang yang pintar dan menghabiskan banyak uang. Bahkan ia sampai-sampai menunggak biaya kontrak apartemennya karena hal tersebut. Pada suatu ketika di depan apartemennya terdapat seorang penjual martabak. Di sana Sang Yu hendak membeli martabak. Karena hanya memiliki sedikit uang, ia pun memesan martabak tanpa telur. Dengan melihat penampilan Sang Yu yang menyedihkan, penjual martabak itu pun memberikan martabak telur itu secara gratis. Di seberang jalan juga terdapat sebuah kedai kopi yang mana pemiliknya adalah seorang wanita yang bernama Hua Er. Dan ternyata Sang Yu mengenal Hua Er karena dahulu ia pernah melihatnya bernyanyi dan langsung terpesona karenanya. Pada saat Sang Yu hendak memakan martabaknya, tiba-tiba di sana ia didatangi oleh atasannya yang bernama Sangge. Lalu kemudian Sangge mengajak Sang Yu untuk makan dan berbicara mengenai pekerjaan. Di sana Sangge meminta naskah yang selama ini dijanjikan oleh Sang Yu. Namun Sang Yu mengatakan kalau ia tidak bisa fokus untuk menulis karena mimpi buruk yang dia alaminya. Sangge yang tidak terima dengan alasan itu lalu kemudian memberikan Sang Yu waktu 10 hari untuk menyelesaikan naskahnya itu. Dan di saat Sang Yu pulang ke apartemennya, di sana barang-barangnya ternyata sudah dikemas oleh pemilik apartemen dan ia pun kemudian diusir karena tidak mampu untuk membayar biaya sewa apartemennya tersebut. Sang Yu pun kemudian pergi ke sebuah kafe dan mencoba mencari ide dan bahan untuk menyelesaikan naskahnya. Secara tidak sengaja di sana ia melihat bekas makanan orang yang ditinggal, lalu kemudian ia berniat untuk mengambilnya. Namun sayangnya ia kalah cepat dengan seorang gelandangan lain yang mengambilnya terlebih dahulu. Namun anehnya gelandangan itu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sering muncul di mimpi buruk Sang Yu dan mencekiknya hingga ia terbangun dari tidurnya. Saat Sang Yu terbangun, laptopnya pun sudah hilang dan ia pun semakin pusing karena kini ia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa laptop tersebut. Hingga ia pun terpaksa meminta maaf kepada atasannya dan mencoba untuk bunuh diri di atas apartemennya karena merasa hidupnya terasa sangat berat. Di saat ingin melompat, tiba-tiba penjual martabak menawarinya martabak secara gratis, sehingga membuat Sang Yu pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Si penjual martabak itu lalu mengantarkan martabaknya kepada Sang Yu. Di sana Sang Yu menceritakan perihal mimpi buruknya itu kepada bapak penjual martabak itu. Mendengar cerita Sang Yu, si bapak itu pun langsung mengatakan kalau ingin bangun dari mimpinya, katakanlah aku bermimpi. Setelah itu Sang Yu kemudian pergi dan menggadaikan HP-nya agar mendapatkan uang. Dan uang tersebut lalu ia gunakan untuk membeli makan di sebuah minimarket. Di sana hal aneh pun kembali terjadi di saat Sang Yu memakan makanannya. Di luar minimarket itu tiba-tiba Hua Er mendatanginya dan mengajak Sang Yu untuk makan. Namun anehnya Hua Er seketika berubah wujud menjadi sosok berwarna hitam yang sering mendatanginya di dalam mimpi. Sosok hitam itu membawa sebuah pedang kemudian langsung menikam Sang Yu. Sang Yu kemudian mengingat perkataan bapak penjual martabak yang mengatakan aku bermimpi. Dan benar saja tiba-tiba saja semua itu hilang dan Sang Yu pun terbangun sembari memegang pedang milik sosok hitam yang menikamnya tadi. Sang Yu pun sangat kebingungan dan kemudian ia mencoba untuk menjual pedang itu. Karena harganya yang kurang cocok, akhirnya Sang Yu pun pergi ke toko barang antik dan berhasil menjual pedang itu seharga 20.000 yuan. Seketika Sang Yu pun langsung memakai uang itu untuk makan enak, membeli laptop baru dan menyewa sebuah kamar hotel. Bahkan ia juga merubah penampilannya menjadi lebih rapi dan berpenampilan menarik. Lalu kemudian pada malam hari Sang Yu kembali bersiap untuk tidur dengan meminum obat tidur agar bisa tidur lebih cepat. Setelah berada di dalam mimpi, Sang Yu terlihat berada di sebuah kamar hotel dan ia diserang oleh sosok hitam dengan kapak yang sangat besar. Di sana Sang Yu sempat terjatuh dan mendapatkan luka, namun Sang Yu seketika langsung mengatakan aku bermimpi dan terbangun dengan sebuah kapak yang besar di tangannya. Kemudian ia kembali menjual kapak itu di toko barang antik dan menggunakan uangnya untuk berfoya-foya. Pada malam berikutnya Sang Yu kembali tidur dan bermimpi berada di sebuah museum. Di saat sedang melihat benda-benda di sana, tiba-tiba ia pun kembali diserang dan kalah sehingga ia pun terbangun tanpa membawa apa-apa.
Lalu kemudian ia memutuskan untuk kembali tidur dengan meminum obat tidur. Dan di mimpinya kali ini ia pun berhasil membawa dua benda dari museum tersebut. Lalu kemudian Sangyu menjual benda tersebut dengan harga 1 juta yuan. Sepulang dari sana ia lalu bertemu dengan Sangge. Di sana Sangge merasa terkejut melihat perubahan drastis Sangyu, yang mana sebelumnya seperti seorang gelandangan yang tidak punya tujuan hidup. Sangge kemudian membahas bagaimana kelanjutan mengenai naskah Sangyu. Akan tetapi di sana Sangyu kemudian memberikan 20.000 yuan kepada Sangge untuk membayar naskah yang belum bisa ia selesaikan. Sangge pun terlihat sangat kaget dan mengatakan kalau Sangyu benar-benar telah menemukan kesuksesan dan ia ingin mengetahui bagaimana cara Sangyu mendapatkan semua itu. Di sana Sangyu hanya terlihat diam saja menanggapi pertanyaan Sangge tersebut. Alur cerita film berlanjut di mana Sangyu pergi ke kedai kopi milik Hwaer dan memesan secangkir kopi. Di sana Sangyu bertanya apakah Hwaer mengenali dirinya. Namun sayangnya Hwaer tidak ingat kalau pernah bertemu Sangyu sebelumnya. Lalu kemudian Sangyu kembali bertanya mengenai kedai kopi Hwaer yang ingin ia jual. Hwaer lalu menjawab kalau ia mengalami kerugian dan berencana menjual kedai kopi miliknya seharga 1,5 juta yuan. Scene film berpindah pada malam harinya, di mana Sangyu dan Sangge kembali bertemu sambil minum-minum bersama, sembari menceritakan tentang Hwaer kepada Sangge. Lalu kemudian sepulangnya ke apartemen, karena mabuk Sangyu pun diantar oleh Sangge, dan Sangyu pun langsung tertidur lelap. Di sana Sangge yang masih penasaran dari mana asal kekayaan yang dimiliki oleh Sangyu, lalu kemudian ia mencari tahu di dalam apartemen milik Sangyu. Di waktu yang sama tiba-tiba Sangyu terbangun dari tidurnya, dengan membawa banyak sekali emas di tangannya. Sangge yang menyaksikan hal itu pun langsung memohon kepada Sangyu agar ia mau dijadikan sebagai anak buahnya. Pada keesokan harinya, Sangyu pun akhirnya membeli kedai kopi milik Hwaer dan mengatakan kalau ia mau Hwaer yang mengelolanya. Mendengar hal itu, Hwaer pun merasa senang dan mengajak Sangyu untuk makan malam. Saat makan malam, ternyata Hwaer mengetahui maksud Sangyu membeli kedai kopi miliknya, yaitu Sangyu tertarik dengannya. Sepulang dari sana, lalu kemudian Sangyu bersiap-siap untuk tidur. Di sana ia ditemani oleh Sangge. Setelah Sangyu masuk ke dalam alam mimpinya, di sana Sangyu telah berada di sebuah berangkas besi dengan uang yang sangat banyak di dalamnya. Di dalam mimpinya itu kembali Sangyu bertemu dengan sosok hitam dengan membawa sebuah senjata. Di sana Sangyu terlihat kini sudah bisa melawan sosok hitam itu dengan kekuatan yang ia miliki. Dan kemudian Sangyu pun terbangun dari mimpinya dengan membawa banyak sekali uang. Pada keesokan harinya kedai kopi milik Hwaer ramai sekali dikunjungi oleh orang. Namun ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang telah dibayar oleh Sangyu. Di seberang jalan, tukang martabak yang sering menolong Sangyu pun juga mendapatkan sekantong uang. Tentu saja uang tersebut diberikan oleh Sangyu. Scene film berpindah pada malam harinya, di mana Sangyu terlihat mengantar Hwaer dengan berjalan kaki. Di sana Hwaer pun kemudian bertanya mengenai pekerjaan Sangyu yang sebenarnya. Lalu kemudian Sangyu pun menjawab kalau pekerjaannya adalah seorang penulis naskah film. Singkat cerita, Sangyu yang terlihat berada dalam mimpinya dengan mengendarai sebuah mobil sport, kemudian dengan mudah ia bawa ke dunia nyata. Pada keesokan malam harinya ketika Sangyu dan Hwaer sedang menonton bioskop, di sana Hwaer kembali bertanya kapan Hwaer bisa menyaksikan film hasil tulisan naskah dari Sangyu. Kemudian dari sini Sangyu kembali menulis naskah film yang mana dengan kekayaan yang ia miliki, ia pun membayar seorang produser dan sutradara film untuk membantu menyelesaikan naskahnya. Dengan sekejap Sangyu pun kemudian berhasil menjadi seorang penulis yang sangat terkenal. Keesokan harinya Sangyu yang berada di rumah Hwaer, tiba-tiba ia diserang oleh benda yang tidak terlihat dan mendapatkan luka yang sangat nyata. Lalu kemudian ia pun bergegas pulang ke apartemennya dan memikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sampai-sampai hal itu ia tanyakan kepada Sangge, apakah nantinya semua yang ia lakukan selama ini akan mendapatkan balasan. Saat ingin tidur, Sangge pun kembali bersiap untuk menemani Sangyu. Lalu kemudian hal itu dihentikan oleh Sangyu dan mengatakan kalau ia ingin tidur sendirian. Di dalam mimpinya, di sana Sangyu bertemu dengan sosok yang mirip dirinya sendiri yang dipenuhi luka. Saat terbangun, Sangyu kini telah mendapatkan luka-luka yang selama ini hanya ia dapatkan di dalam mimpinya. Keesokan harinya saat di jalan, tiba-tiba Sangyu diculik dan dibawa oleh sekelompok orang yang mana diketuai oleh seseorang yang bernama Chiang. Di sana Sangyu mencoba bernegosiasi dengan Chiang dan berjanji untuk memberikan Chiang uang dalam jumlah banyak. Dan kemudian tentu saja Chiang setuju dengan hal itu. Lalu kemudian Sangyu menelpon Sangge untuk membawa uang tersebut. Namun sialnya Sangge pun juga ikut disandra oleh anak buah Chiang dan dibawa ke tempat Sangyu berada. Di sana Chiang melihat jumlah harta yang dimiliki oleh Sangyu yang ternyata lebih banyak dari perkiraannya. Chiang pun meminta uang yang lebih banyak. Lalu kemudian Sangyu membawa Chiang ke rumahnya. Di sana tiba-tiba Hwaer datang dan bermaksud menemui Sangyu.
Awalnya Sang Yu mengusirnya, akan tetapi Hua-er tetap bersikeras untuk masuk dan ia pun akhirnya ikut ditangkap oleh anak buah Xiang. Di sana Sang Yu lalu mengatakan kalau ia akan memberikan semua uangnya dengan syarat Xiang harus membebaskan Hua-er. Akan tetapi Xiang malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sang Yu dan teman-temannya. Di sana kemudian terlihat salah satu anak buah Xiang tidak terima kalau harus membunuh mereka, karena tujuan awalnya hanya mengambil uang. Lalu kemudian Xiang pun menghajar anak buahnya itu. Sangga yang mempunyai kesempatan untuk kabur kemudian menyerang anak buah Xiang dan seketika mereka bertiga akhirnya kabur. Akan tetapi anak buah Xiang terus saja mengejar mereka. Agar Sang Yu dan Hua-er bisa kabur dari sana, Sangga pun mengorbankan dirinya. Namun sialnya belum sempat kabur, Sang Yu pun tiba-tiba diserang oleh anak buah Xiang yang bertubuh sangat besar. Di sana mereka tak bisa berbuat apa-apa dan Sang Yu pun seketika pingsan. Dan di dalam mimpinya Sang Yu melihat kilas balik hidupnya dan ia tidak bisa keluar dari sana. Lalu kemudian tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat besar dan menyeramkan. Ia pun berusaha keluar dan berhasil. Lalu kemudian ia menghabisi Xiang dan anak buahnya sampai tak tersisa. Setelah itu semua keadaan tiba-tiba kembali seperti semula, di mana semua benda-benda yang pernah Sang Yu bawa dari alam mimpi seketika hilang. Dan Sang Yu pun diperlihatkan kembali di saat ia sedang berada di depan minimarket, di mana saat ia didatangi oleh Hua-er sembari menawarinya makan serta pekerjaan di kedai kopi miliknya. Dari sini kehidupan Sang Yu pun mulai menjadi lebih baik dan dengan gajinya Sang Yu pun bertemu kembali dengan Sangge untuk membayar utangnya selama ini. Akan tetapi Sangge menolak uang pemberian Sang Yu tersebut dan mengatakan kalau salah satu naskah yang Sang Yu telah tulis baru saja dibeli oleh orang dengan harga yang cukup mahal. Dan kemudian Sangge pun memberikan sebagian besar hasil penjualan naskah itu kepada Sang Yu. Di akhir film ini Sang Yu kembali mendatangi bapak penjual martabak dan bermaksud untuk membeli martabaknya. Namun di sana bapak itu memberikan uang dalam kantong yang waktu itu sempat diberikan oleh Sang Yu. Lalu kemudian kita akan diberitahu jika bapak penjual martabak itu juga pernah mengalami kejadian yang sama persis seperti yang Sang Yu alami. Di mana untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah ia telah menukar hidupnya. Kesuksesan yang sejati berasal dari suatu pola pikir yang positif, di mana kita bisa memberikan sebuah dampak positif buat diri sendiri dan orang sekitar. Bukan lalu berputus asa mengorbankan diri sendiri dan kemudian membahayakan orang lain. Dan alur cerita film pun selesai. Terima kasih buat semua sahabat pecinta film sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di video alur cerita film selanjutnya. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa untuk tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film dari channel kami. See you next time and bye-bye.